Kemudian wa fi dzal hazfi ayyan ghairu ayyin yaktafi. Wa fi dzal hazfi, dan itu dalam pembuangan ini, ayyan terhadap isim mausul ayyan, ghairu ayyin bermula isim mausul selain ayyun, itu yaktafi mengikuti apa ghairu ayyin, in yustatol jika dianggap panjang, apa waslun silah, wa in lam yustatol, dan jika tidak dianggap panjang apa waslun, fal hadfu maka bermula membuang, nazrun adalah sesuatu yang langkah. Ini dulu bahwa yang sebelumnya itu menjelaskan tentang aid dari isim mausul ayyun boleh dibuang, ya. Begitu juga aid dari isim mausul yang selain ayyun, alladzi, allati, aidnya atau domir yang kembali kepada isim mausul tersebut boleh juga dibuang, gitu. Dan kalau pembuangan dalam nazum ini adalah pembuangan aid atau domir yang mahal rofa, ya. Dan itu bisa terrealisasi jika silahnya berupa jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, di mana mubtada itu menjadi aid dari isim mausul. Nah, pembuangan aid ini atau nanti namanya adalah sodar silah karena mahalnya rofa, ya, itu bisa diperbolehkan jika seandainya silahnya dianggap panjang. Tapi seandainya silahnya tidak dianggap panjang, maka hukum pembuangan itu jarang terjadi. Nah, dianggap panjangnya silah itu ketika memang khobar dari jumlah ismiyah yang menjadi silahnya memiliki hubungan dengan lafaz lain. Semisal khobarnya ini memiliki naat, atau khobarnya ini memiliki ma'mul, ataupun yang lain. Itu baru silahnya nanti dianggap panjang. Langsung lihat dalam contohnya itu, contoh silah yang dianggap panjang itu seperti contoh ja'alladzi huwa alimun karimun. Ja'a telah datang, siapa alladzi seseorang, ini isim mausul, huwa alimun karimun, ini silahnya alladzi. Dan silah ini berupa jumlah ismiyah. Huwa-nya itu menjadi mubtada, alimun menjadi khobar, kemudian karimun ini menjadi naatnya lafaz alimun, yang dimana alimun menjadi khobar. Dengan adanya karimun, dengan adanya naat dari khobar, ini yang membuat silah dianggap panjang, sehingga diperbolehkan untuk membuang aid. Aidnya mana? Yakni lafaz huwa, karena dia adalah isim domir yang kembali ke isim mausul berupa alladzi. Itu aid atau sodar silah istilahnya. Sehingga kita boleh mengatakan ja'alladzi alimun karimun dengan membuang huwa yang merupakan aid, ya, atau domir yang kembali kepada isim mausul. Nah, ini yang dianggap panjang. Kalau contoh silah yang tidak dianggap panjang itu seperti contoh yang di sampingnya, ja'alladzi huwa alimun. Ja'a telah datang, siapa alladzi seseorang, huwa yang bermula alladzi, alimun adalah orang alim. Nah, alladzi itu sebagai isim mausul, huwa alimun sebagai silah dari alladzi. Dan huwa ini menjadi mubtada sekaligus menjadi aid
atau domir yang kembali kepada isim mausul allazi. Alimunnya menjadi khobar gitu. Dan huwa alimun ini silah dari allazi yang tidak dianggap panjang karena ya cuma ada mubtada dan khobar, tidak ada lagi makmulnya, khobarnya tidak ada. Kalau contoh yang awal itu kan ada naat dari khobarnya, tapi kalau contoh yang ini ja'alladzi huwa alimun udah titik, sehingga ini dianggap tidak panjang. Karena tidak dianggap panjang, maka pembuangan huwa yang merupakan aid atau domir yang kembali kepada isim mausul allazi dihukumi jarang terjadi. Boleh tapi jarang terjadi. Kalau seandainya kita buang, ya huwanya tinggal kita hilangkan, jadinya ja'alladzi alimun gitu. Dan ini sekali lagi adalah domir yang menjadi aid ya, yang mahalnya rofa. Mahalnya rofa semua huwa. Karena di sini dia statusnya adalah menjadi mubtada yang mahalnya adalah rofa. Dan dia juga dinamakan sodar silah atau permulaan silah karena silahnya berupa jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Bagian pertama mubtada itu dinamai dengan sodar silah, permulaan silah. Kalau khobarnya itu dinamakan ajezus silah atau bagian akhir dari silah gitu. Jadi penamaannya bisa sodar silah, bisa aid yang mahal rofa. Itu maksud dari wa fi dzal hazfi ayan ghairu ayin yaktafi in yustatol waslun wa illam yustatol fal hazfu nazrun. Kemudian wa abau an yuhtazal in soluhal baki liwaslin mukmili. Wa abau dan menolak siapa ulama an yuhtazal terhadap dibuang apa waslun, terhadap dibuang apa aid ya, terhadap dibuang apa aid insoluha jika pantas al-baki sisa silah liwaslin untuk menjadi silah mukmilin yang sempurna. Kemudian ini pembahasan baru ya, tapi masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya bahwa secara umum ulama tidak memperkenankan membuang aid yang mahal rofa ya, yang sodar silah jika sisa silahnya itu pantas untuk dijadikan silah yang sempurna. Silah yang sempurna itu bagaimana? Ya seperti yang awal dijelaskan wa jumlatun au shibhu alladzi wusil. Semisal silahnya itu masih memiliki mubtada dan khobar, atau silahnya masih memiliki fiil dan fa'il, atau silahnya masih berupa jar majrur, atau silahnya berupa zorof. Ketika memang setelah sodar silah dibuang dan masih ada ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau zorof atau jar majrur, maka ulama menolak membuang sodar silah atau aid ya. Contoh ini sisa silah yang masih pantas menjadi silah yang sempurna di bawah itu contohnya ja'alladzi huwa abuhu alimun. Ja'a telah datang, ini fiil. Siapa alladzi seseorang, ini fa'il dan dia adalah isim mausul. Huwa abuhu alimun ini menjadi silah dari isim mausul alladzi. Silah apa? Silah berupa jumlah ismiyah. Huwa-nya itu menjadi mubtada, abuhu alimun menjadi khobarnya huwa. Ya, abuhu alimun dihubungkan dengan huwa, kedudukannya adalah khobar. Nah, kemudian kalau abuhu dihubungkan dengan alimun, maka status atau kedudukan abuhu adalah menjadi mubtada.
status alimun adalah menjadi khobarnya abuhu gitu ya. Sehingga abuhu alimun menjadi khobarnya huwa, dia berupa khobar ghairu mufrad. Kenapa ghairu mufrad? Karena tersusun dari mubtada dan khobar. Khobar ghairu mufrad itu jumlah ismiyah, mubtada khobar ya, atau fi'il fa'il, atau zorof, atau jar majrur nanti dalam mubtada dan dalam bab mubtada khobar. Nah, intinya ja'alladzi huwa abuhu alimun, ulama tidak memperkenankan huwanya dibuang. Huwa yang statusnya adalah aid atau sodar silah dari isim mausul alladzi, dia tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena sisa silahnya berupa abuhu alimun ini pantas untuk dijadikan silah secara sempurna, karena abuhu alimun ini merupakan susunan mubtada dan khobar, dan yang namanya mubtada dan khobar ini pantas untuk dijadikan silah gitu. Sehingga kalau seandainya kita buang ya, seandai kita buang, ja'a telah datang siapa, alladzi seseorang, huwa yang bermula alladzi, itu abuhu bermula ayahnya alladzi, alimun adalah orang alim. Ketika kita buang huwanya jadi ja'alladzi abuhu alimun. Ja'a telah datang siapa, alladzi seseorang, abuhu yang bermula ayahnya alladzi, alimun adalah orang alim. Ja'alladzi abuhu alimun, ja'alladzi abuhu alimun itu nanti bisa abuhu alimun dijadikan silah dari alladzi. Dan kalau seandainya begitu, nanti tidak diketahui apakah pernah ada huwa yang dibuang atau memang dari awal tidak ada huwa begitu. Sehingga lafaz ja'alladzi huwa abuhu alimun, ulama tidak memperbolehkan pembuangan huwa, karena kalau seandainya huwa dibuang, ini tidak diketahui asal muasal dari ja'alladzi abuhu alimun itu ada pembuangan huwa atau tidak. Sebab bisa kedua-duanya, kemungkinan ada pembuangan huwa, kemungkinan juga tidak ada pembuangan sama sekali. Sebab yang namanya abuhu alimun ini layak dijadikan sebagai silah secara sempurna gitu. Dan ini pembuangan aid atau domir yang mahal rofa ya. Nanti di nazom selanjutnya itu aid yang mahal nasob. Sekali lagi bahwa aid itu adalah berupa isim domir, dan yang namanya isim domir hukumnya mabni, sehingga kita istilahkan mahal ya, mahalnya rofa, mahalnya nasob, atau mahalnya jer. Nanti di nazom selanjutnya ada pembahasan aid yang mahal nasob, dan ada juga pembahasan aid yang mahal jer yang dibuang. Nanti keterangannya di nazom selanjutnya.